Kaigaku. Dia adalah salah satu anggota iblis 12 bulan garis atas. Ia menempati posisi ke-6 setelah Daki dan Gyutaro dikalahkan. Sebelum menjadi seorang iblis, dulunya Kaigaku adalah senior Zenitsu yang dilatih bersama-sama oleh Jigoro Kuwajima, sang mantan pilar petir. Kaigaku memiliki rambut berwarna hitam, matanya berwarna hijau kura-kura, dan memakai kalung di lehernya. Tinggi serta berat badannya adalah 167 cm dan 64 kg. Setelah menjadi seorang iblis, Kaigaku mengkombinasikan teknik pernafasan petir dengan teknik darah iblis milik Muzan. Sehingga kini ia menggunakan teknik pernafasan petir hitam. Namun seperti apakah masa lalunya? Oke sob, kali ini Mimin akan ceritakan kisah hidup Kaigaku secara lengkap dan jelas. So, welcome to Ops Anime. Halo teman-teman, semoga kalian sehat selalu ya. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, please banget Mimin minta support dari kalian semua untuk subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang dan bisa membagikan sesuatu yang menarik untuk dibahas. Jadi tunggu apa lagi sob? Let's go kutu madu dongeng. Kisah ini dimulai pada manga Kimetsu no Yaiba chapter 145. Dahulu Kaigaku hidup di sebuah kuil sebagai salah satu anak yatim piatu yang dibesarkan oleh Gyomei Himejima. Kedua orang tuanya telah tiada sejak Kaigaku masih di usia anak-anak. Dan sekarang ia dititipkan di kuil yang dirawat oleh Gyomei Himejima. Seluruh anak yatim piatu yang ada di kuil ini adalah 9 anak termasuk Kaigaku. Usianya pun beragam. Bahkan ada yang di bawah umur 6 tahun. Akan tetapi, meskipun tak ada sebuah ikatan darah di antara mereka, semua anak bersama Gyomei Himejima pun malah bisa bergaul lebih dekat dan hidup dengan harmonis. Setiap hari Kaigaku dan anak-anak yang lainnya membagi tugas untuk menjaga kuil tersebut supaya tetap bersih serta tetap nyaman untuk ditinggali. Sementara itu, Gyomei Himejima bekerja dari pagi hingga sore untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kaigaku bersama semua anak yang ada selalu bergotong royong, membantu satu sama lain, bahagia bersama, dan melupakan masa lalu menyedihkan yang mereka alami. Setiap makan bersama pun rasanya seperti sedang makan bersama keluarga sendiri. Kehidupan ini telah berjalan selama bertahun-tahun. Namun di suatu hari terjadi sebuah masalah yang membuat persahabatan di kuil ini hancur. Entah karena berpikir apa, tiba-tiba Kaigaku mencuri uang yang disimpan oleh Gyomei di suatu tempat ketika Gyomei sedang bekerja. Akan tetapi aksi pencuriannya ini berhasil diketahui oleh anak-anak lainnya. Karena perbuatan ini terlalu keterlaluan menurut anak-anak lainnya, mengingat Gyomei telah bekerja keras mengumpulkan uang tersebut dengan susah payah ditambah lagi dengan keadaannya yang tak bisa melihat, akhirnya Kaigaku diusir secara paksa oleh anak-anak. Kaigaku pun pergi tanpa arah tujuan. Karena bingung harus pergi kemana, ia hanya berjalan-jalan di sekitar daerah dekat kuil. Hari pun mulai gelap, matahari telah terbenam. Dalam perjalanannya, Kaigaku malah bertemu dengan iblis. Sebab pikirannya kacau dan panik, ia lari terbirit-birit sampai terjatuh. Serta iblis itu pun hampir memakan Kaigaku. Akan tetapi, demi menyelamatkan dirinya, ia bilang pada iblis tersebut supaya memakan semua orang yang ada di kuil tempat tinggalnya. Iblis itu pun setuju dengan tawaran Kaigaku. Kaigaku pun pulang ke kuil dan diam-diam mematikan dupa wisteria yang dinyalakan oleh Gyomei Himejima untuk menangkal datangnya iblis.
Lalu iblis itu pun masuk ke kuil dan menyerang semua orang. Dengan hati yang egois, Kaigaku langsung lari secepatnya serta tak memperdulikan semuanya. Semenjak kejadian itu, Kaigaku hidup menjadi seorang gelandangan. Ia mengemis untuk bisa makan sehari-hari. Itu pun jika ada yang memberi. Kalau di hari itu ia tak mendapatkan apa-apa, Kaigaku terpaksa harus minum dari genangan air kotor dan makan makanan sisa yang ada di tong sampah. Jika Kaigaku tak mencuri, pasti ia takkan hidup seperti ini. Bagaimanapun juga, keadaannya sekarang adalah hasil dari tindakannya sendiri. Telah berbulan-bulan, Kaigaku hidup menggelandang. Tubuhnya kotor dan bajunya lusuh. Akan tetapi, di suatu hari, ia dipungut oleh Jigoro Kuwajima dan dilatih untuk menjadi seorang pemburu iblis. Kini, Kaigaku hidup dengan kecukupan. Ia juga menjadi murid terbaik Jigoro Kuwajima karena Kaigaku mampu menguasai 5 jurus teknik pernafasan petir dari jurus kedua sampai ke-6. Lalu, setelah sekian tahun berlatih, Kaigaku mengikuti seleksi pemburu iblis dan berhasil lolos dari seleksi tersebut. Kaigaku menjadi pemburu iblis 1 tahun lebih dulu dari Zenitsu. Sekarang ia telah menyelesaikan banyak misi, banyak iblis yang telah Kaigaku kalahkan. Namun entah mengapa, sifatnya menjadi kasar dan sombong. Bahkan Kaigaku pernah beberapa kali memukul serta merendahkan pemburu iblis lainnya, sehingga banyak pemburu iblis yang tak suka kepadanya. Di suatu hari, Kaigaku mendapatkan misi untuk memburu iblis di sebuah tempat. Ia pun pergi ke sana untuk membasmi iblis tersebut dan diikuti oleh Gaga Kasuagi yang selalu memantaunya. Sesampainya di tempat tujuan, Kaigaku langsung mengalahkan iblis tersebut dengan cepat, dan setelah itu ia memutuskan untuk kembali. Namun dalam perjalanan pulang, Kaigaku malah menemui nasib buruk. Ia bertemu dengan Kokushibo, iblis bulan atas peringkat pertama. Kaigaku pun melawan Kokushibo dengan segenap hati yang ketakutan, karena ia tahu kalau Kokushibo adalah iblis bulan atas. Pertarungan pun hanya berlangsung sejenak, karena Kaigaku langsung dikalahkan oleh Kokushibo dengan menggunakan tangan kosong. Serta burung Gaga Kasuagi milik Kaigaku juga dibunuh oleh Kokushibo. Karena melihat kekuatannya yang luar biasa, dalam otak Kaigaku sampai tak terpikirkan cara untuk kabur. Yang ada di pikirannya hanyalah rasa takut akan kematian. Sehingga dengan tubuh yang bercucuran keringat dingin, Kaigaku memohon kepada Kokushibo untuk tidak membunuhnya. Kokushibo pun setuju, tapi dengan syarat Kaigaku harus menjadi iblis. Semenjak kejadian tersebut, Kaigaku telah berubah menjadi seorang iblis, dan tak ada pemburu iblis yang tahu. Mereka semua mengira Kaigaku telah gugur ketika sedang menjalankan misinya. Selepas menjadi seorang iblis, Kaigaku telah memakan banyak orang, serta ia pun telah menggabungkan teknik pernafasan petirnya dengan teknik darah iblis milik Muzan. Sekarang, ia menggunakan teknik pernafasan petir hitam, yang kekuatannya lebih kuat dari teknik pernafasan petir pada umumnya. Efek petir yang dikeluarkan dari pedangnya juga lebih banyak dan mematikan. Fakta ini jelas terlihat ketika Kaigaku sedang bertarung melawan Zenitsu di kastil iblis. Padahal pedangnya tak mengenai tubuh Zenitsu. Akan tetapi, tubuh Zenitsu bisa terluka parah akibat efek petir yang keluar dari pedangnya. Namun, hidup Kaigaku harus berakhir sampai di sini. Ia dikalahkan oleh Zenitsu. Kepalanya terpenggal dan seluruh tubuhnya terlerai menjadi debu. Nah, itu dia sob, kisah hidup Kaigaku dari awal sampai akhir hidupnya. Semoga jelas dan dapat dipahami oleh teman-teman semua.
Oke sob, sekian untuk kesempatan kali ini. Mimin pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.